Nah, oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi ya, perkenalan dulu, walaupun kita udah perkenalan di WhatsApp, kita perkenalan langsung. Nama saya Dewi, ya, saya salah satu seorang pengajar di Pusat Kebudayaan Rusia, sekaligus karyawan juga di sana ya. Mungkin teman-teman bisa perkenalkan diri beserta nama panggilannya ya, biar nanti mudah dihafal. Takutnya panggilannya beda dari nama depannya ya. Nah, oke, yuk kita mulai. Charles dulu yuk, boleh yuk. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semuanya. Hmm. Nama saya Charles. Nama saya Charles Hutapea, asal dari Malang. Nama panggilan saya Charles. Charles, oke. Charles sebelumnya udah pernah belajar bahasa Rusia? Sudah pernah, Ibu? Oh, sudah pernah. Jadi sudah ada basicnya ya? Sudah. Sudah. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit niatnya untuk belajar bahasa Rusia untuk apa? Apa hanya untuk tambahan bahasa asing atau mungkin ada niat beasiswa atau mungkin yang lainnya? Iya, Ibu. Saya ada niat untuk ambil beasiswa dan belajar di sana, Ibu. Oh, Untuk gitu. melanjutkan S1. Dan niat beasiswa ya. Tahun ini ya? Nyoba tahun ini? Betul, Ibu. Oke. Betul, Ibu. Siap. Oke. Berikutnya Rifki yuk. Ya, halo. Selamat sore teman-teman semuanya. Kedengaran kan ya? Kedengaran sih, kedengaran. Ya. Nama saya Rizky, saya dari Jakarta. Saya belum pernah ikut kursus bahasa Rusia, ini pertama kalinya. Oke, jadi belum ada basic ya? Belum tahu sama sekali. Oke, niatnya buat belajar bahasa Rusia, niatnya untuk apa, Rizky? Ingin beasiswa juga sih, Bu. Lanjut beasiswa S2. juga, S2. Ya, tapi bukan tahun ini ya? Mungkin tahun depan sih, Bu. Oh, tahun depan. Oke, ya, хорошо. Terima kasih, Rizky. Yolanda, yuk. Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Ya, sore. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya dari Malang. Saya masih kelas 12. Kelas 12. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Yolanda udah pernah belajar bahasa Rusia? Belum? Sudah basic aja. Oh, sudah ada juga ya. Oke, niatnya mau beasiswa juga? Ya, beasiswa. Oke, хорошо. Baik, berikutnya Rifki. Ya, perkenalkan semuanya teman-teman dan Bu Dewi. Nama saya Rifki Kusumawardana, biasa dipanggil Rifki. Asal saya dari Serang, Banten. Oke, Rifki niatnya belajar bahasa Rusia untuk apa? Nama Bu, beasiswa juga. Oh, beasiswa juga. Oke, хорошо. Udah ada basic belum? Udah sih. Sudah ada juga ya. Tak, хорошо. Tak, berikutnya Noli, yuk. Selamat sore Bu Dewi dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Reinhard Noli Limba dan biasa dipanggil Noli. Asal saya dari Ambon. Oke, Ambon. Noli juga mau beasiswa juga? Iya, Bu. Ya, oke. Rencananya tahun ini juga ya? Iya. Soalnya tahun kemarin kan ditunda kalau misalnya. Oh, Noli yang dari soalnya, tahun kemarin ya? Iya, yang dipindah ke 2020. Iya, Bu. Oh, oke. Emang kemarin nggak sempat ikut kursus? Enggak. Oh, oke. Enggak sempat. Tapi udah ada basic belum? Belum. Udah, Bu. Sudah ya. Nah, oke, хорошо. Berikutnya apa namanya? Sandi ya? Ya Bu, betul Bu, Sandi. Sani ya? Sani Bu. Oke, Ya betul. Boleh perkenalkan dirinya? Halo, selamat malam. Saya Sandi, saat ini berada di Jayapura dan saya saat ini bekerja di Jayapura. Oke. Demikian Bu. Jauh ya. Sandi mungkin ada alasan tertentu untuk belajar bahasa Rusia, apalagi posisinya di Jayapura ya? Siap. Untuk alasan belajar Rusia, karena saat ini saya lagi ikut seleksi beasiswa program pemerintah Rusia, Bu. Jadi saya merasa perlu mempersiapkan diri saya untuk belajar bahasa Rusia. Oh, ikut beasiswa juga ya, ngambil S2? Ya, ngambil S2, Bu. Oke, tapi udah ada basic sebelumnya? Basic selama ini saya mencoba belajar sendiri, tapi ternyata gagal, Bu. Jadi belum ada basic sama sekali. Tapi paling tidak udah pernah tahu ya, udah pernah lihat-lihat. Iya. Oke, хорошо, terima kasih banyak semuanya.
Jadi sedikit banyak ya informasi tentang kursus. Kita ini sebenarnya ada 12 kali pertemuan, tetapi karena ini dibagi 2 ya dalam seminggu, biasanya hanya sekali seminggu kalau offline. Cuman kalau online dibagi 2, jadi jatuhnya 24 kali pertemuan ya. 12 dikali 2 aja ya. 12 kali pertemuan. Pertemuan yang terakhir itu biasanya ujiannya biasa ya, ujian untuk formalitas, untuk mengecek kemampuan masing-masing, itu biasanya di pelajaran terakhir saya jadiin 1. Jadi bukan 1,5 jam, tapi langsung full 3 jam ya. Tuh sekilas. Dan untuk buku kan sudah saya share juga yang linknya, yang untuk elektroniknya ya. Cuman kalau bukunya sendiri pun ada. Saya bingung yang jauh banget ini gimana ya. Biasanya sih kalau yang posisi di Jakarta, Serang, atau Malang ya masih bisa dikirim ya. Kalau yang di Jayapura sama Noli di Ambon ya? Iya, Bu. Iya, di Ambon kan sama Jayapura lumayan jauh ya. Jadi sekiranya memang mau bukunya ada sih di kantor, nanti bisa disiapin. Nah, jalan satu-satunya paling dikirim. Nanti dikonfirmasi aja jika memang mau, bisa saya bantu kirim. Paling minggu depan gitu ya, nanti kabarin aja. Kalau ini Jakarta sama di Serang, siapa tadi? Serang, Rifki ya? Mungkin bisa ambil sendiri ke kantor. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang berminat bukunya, saya kabarin kapan bukunya siap, boleh datang ke kantor ngambil, yang mau dikirim nanti tinggal dikabarin aja. Itu ya, soal buku ya. Nah, хорошо. Kemarin sudah masuk Google Classroom semua? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, Bu. ada buku linknya ya, link bukunya sudah di-download semua. Sudah. Bisa ya? Sudah. Oke, sudah bisa. Nah, ini ada sedikit mungkin perkenalan ya, penjelasan sedikit aja saya buat singkat tentang bahasa Rusia. Kelihatan? Kelihatan. Ya, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ya ini sedikit aja penjelasan tentang bahasa Rusia ya. Bisa dibaca, kita baca bareng-bareng, boleh dilihat. Perkenalan tentang bahasa Rusia. Semua tahu bahasa Rusia adalah bahasa Slavia dengan jumlah penutur sebanyak 278 jiwa ya. Bahasa Rusia juga merupakan bahasa terbesar kelima dari segi jumlah penuturnya setelah bahasa Mandarin, Inggris, Spanyol, dan India. Bahasa Rusia juga termasuk bahasa PBB ya, jadi makanya sekarang udah mulai banyak yang minat bahasa Rusia beserta beasiswanya ke Rusia. Nah, selain itu bahasa Rusia juga digunakan sebagai bahasa resmi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Persemakmuran Negara-Negara Merdeka ini seperti negara-negara yang ex-Uni Soviet ya, seperti apa ya, Ukraina, terus Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lain-lain negara yang pecahan Uni Soviet. Di situ semua mayoritas bisa menggunakan bahasa Rusia ya, selain bahasa asli mereka. Nah, хорошо. Penulisan bahasa Rusia ditulis dengan menggunakan alfabet Kiril ya, Kirillitsa atau yang biasa disebut dengan azbuka. Alfabet ini ditemukan oleh Cyrillus dan Methodius. Saat ini alfabet Kiril yang dipakai di Rusia udah dimodifikasi beberapa kali ya, dan yang terakhir itu ada 11 huruf vokal dan 20 konsonan. Serta ada 2 penanda keras dan lunak, jadi keseluruhannya ada 33 huruf. Dibanding dengan abjad Latin, bahasa Rusia abjadnya jauh lebih banyak ya. Jadi memang ngafalinnya agak lumayan butuh tenaga lebih ya. Nah, хорошо. Program aplikasi belajar. Kita menggunakan Google Classroom dan Zoom ya. Untuk sementara ini, basicnya hanya Google Classroom dan Zoom. Mungkin sesekali nanti ada
saya suka kasih Kahoot sekali paling sih dalam semua pertemuan untuk sekedar bermain sambil belajar aja ya Kahoot. Tapi yang umum adalah Classroom sama Zoom. Jadi di situ nanti saya share semua materinya, video recorder. Kalau misalkan yang tiba-tiba nggak bisa ikut kelas, misalkan ya ada halangan, jadi bisa ngelihat video recordernya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan ya. Nah, хорошо. Nah, ini dia abjad kirilitsanya ya. Kita bisa lihat dia hurufnya jauh berbeda ya. Walaupun ada beberapa huruf yang bentuknya sama, pengucapannya juga sama seperti Latin, tetapi mayoritas dia berbeda. Ya, ini kita baca bareng-bareng aja ya. Teman-teman ikutin dari susunan yang ini kan ada pengucapannya di sebelahnya ya. Jadi bisa sambil diikutin bareng-bareng ya. Хорошо? Oke. A. Yo. A. Oke. B. B. Ya. B. G. Ya. D. Yo. Nah, jadi Y sama Yo ini mirip ya, bedanya dia yang satu ada titik 2 di atasnya. Cuman huruf Yo ini nanti harus dihafalkan karena dia di penulisan secara umum, misalkan di majalah, di koran, di TV atau di mana-mana itu dia tidak ada titik 2-nya. Ya, jadi hanya di buku pelajaran. Selebihnya itu kita harus hafalin. Memang dia tidak banyak kata yang menggunakan huruf Yo. Hanya ada beberapa ya dari sekian banyak kata, tapi tetap harus dihafalin. Jadi perbedaannya Yo ada titik 2 untuk sementara bisa dihafalkan, tapi kalau misalkan secara umum dia tidak ada ya. Oke, berikutnya Z, I kratkoye. Ya, sama halnya dengan I. I ini ada 2 ya. I sama ikratkoye. Ikratkoye itu hanya namanya aja ya, nama hurufnya. Ikratkoye. Tapi sebenarnya kalau bunyinya dia seperti huruf Y. Ya, jadi yang satu ini I, yang di bawahnya itu adalah huruf Y. Jadi dia ada tanda seperti mulutnya ya, di atas itu huruf Y, namanya ikratkoye. Так, хорошо, дальше. К. Oke. L. M. N. O. P. R. S. T. U. F. H. C. Dia ada T-nya di depan. C. Sambil jalan harus belajar lagi, ntar di rumah pengucapan sama agak susah ya. C. Oke. C. Sha. Oke, Sha dan di bawahnya Sya.
Ya, dia bedanya satu tidak ada buntut yang sya, yang ada buntutnya dia sya. Nah, perbedaannya ya seperti kalau di kita kalau sya itu yang nggak ada buntutnya kayak kita bilang shampoo. Shampoo. Ya, shampoo, sya. Ini agak keras ya, shampoo, sya, she. Tapi kalau yang ada buntutnya sya itu di bahasa Indonesia mirip seperti masyarakat. Ya, huruf SYA. Sya. Jadi kalau yang tidak ada buntut sya, shampoo ya, misalkan keras sya, yang ada buntutnya dia sya. Dia lebih lunak. Sya. Ya. Nah, хорошо, lanjut. Berikutnya ini adalah tanda keras ya, namanya tvrдый знак. Tvrдый знак. Ya, tvrдый знак. Dia tidak ada bunyi sama sekali, dia hanya penanda apa? Untuk menandakan bahwa huruf itu dia berbunyi keras. Nanti dia ada contohnya ya, kalau kita udah masuk kata-kata nanti ada contohnya. Jadi dia tidak ada bunyi, dia adalah tanda aja. Tanda keras itu ada buntutnya di atas ya, bisa kelihatan. Berikutnya huruf ei. Ya, kalau ini huruf ya. Jadi memang udah ada bunyinya, ei. Dan berikutnya adalah tanda lunak ya. Miyaki znak. Ya, miyaki ini tanda lunak. Bedanya dia tidak ada buntutnya di atas. Jadi kalau yang ada buntutnya di atas dia tvrдый знак. Yang tidak ada buntutnya dia miyaki znak, tanda lunak. Nah, berikutnya huruf E. Dia bentuknya berbeda tapi bunyinya seperti huruf E Indonesia ya. E. U dan ya. Ya, ini abjad yang ada di bahasa Rusia ya. Memang dalam sekali pertemuan tidak mungkin dihafalkan, jadi sambil jalan pelan-pelan di rumah sambil diucapin, harus diucapin ya di rumah dengan keras biar berasa. Penekanannya, pengucapannya jadi berasa. Nah, oke ya, coba satu-satu ya. Kita coba mulai dengan Charles yuk, boleh. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oh, mulai dari awal ya, Bi? Ya, mulai dari awal. Yuk, sendiri. A, ya. B, V, ya. G, D, Y, U, Z, O-nya keras, yo. Oke. Kemudian Z, Z, I, ikratkoye. Lalu K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, K, C, kemudian C, lalu Sa, Sya, lalu tvrдый знак, мягкий знак, lalu E, U, ya. Ya, nah, хорошо ya. Kalau untuk pengucapannya
termasuk bagus ya untuk di awal. Tak хорошо, spasiba. Makasih. Berikutnya Noli, yuk. Terima kasih, Bung. Ya. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ, твердый знак Ü, мягкий знак E, U, Я. Хорошо, cepat amat buru-buru ya Noli. Tapi bagus ya, pengucapannya juga lancar semua. Nah, хорошо. Dальше berikutnya Rifki sama Rizky namanya agak-agak mirip panggilannya, takut ketukar. Rifki, yuk Rifki. Saya, Bu. Ya. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, C, Sa, Ша, твердый знак E, мягкий знак E, U, Ya. Nah, хорошо, ya lumayan juga ya lancar. Nah, хорошо. Dальше berikutnya Rizky. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, K, C, C, Ша, Ша, Sama Sya. Coba diulang lagi. Sya. Ша, Ша. Ya, oke. Твердый знак Tвердый знак. мягкий знак. Мягкий знак. Знак E, U, Ya. Nah, хорошо. Tadi Sya sama Sya-nya aja ya, terlalu buru-buru. Nah, хорошо. Dальше berikutnya Yolanda, yuk. A, B, V, G, D, Y, Yo, Z, Z, ya, Z. I, краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, K, C, Ç, Ş, Ya, Lagi C. C. Ya, C. Terus tvrдый знак E, мягкий знак E, U, Ya. Nah, хорошо. Berikutnya Sandi, yuk. A, B, V, G, D, Y, Yo, Z, J, I, ikrat Z. J. Agak tebel. Z, Sama J, I, краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, K, C, C, Sa, Sia, tvrдый знак Y, мягкий знак A, мягкий знак E, U, Ya. Di J-nya aja harus banyak latihan ya. J kayak bunyi kumbang. J. Belum tebal banget. J. Itu ntar di rumah dihafalin lagi. J sama E ya. Z sama. Ya, selebihnya хорошо lumayan ya. Nah, хорошо. Cuma buru-buru ya, nggak tahu kenapa buru-buru.
Langsung cepat semuanya. Tak, хорошо. Untuk abjad ada yang mau ditanyain? Enggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ibu, Ya. cuma mau masukan aja untuk kayak pas permuda teman-teman. Jadi pernah nonton itu video tentang abjad, Bu. Kalau perbedaan J dan Z itu kayak J itu kayak bilangnya dalam apa? Di tenggorokan, kalau kayak hurufnya sedikit masuk gitu. Kalau Iya, Z, J. Jadi dia emang agak lama diucapinnya J. Tapi kalau Z itu kan sama seperti huruf di Latin ya, Z. Cuman kita pengucapannya sedikit berbeda. Kalau Latin Z, kalau ini Z. Kalau Z sih nggak ada masalah sih semuanya ya. Cuman yang J. Jadi memang agak ditekan dan agak lama, terus kayak kita dengar suara kumbang gitu kan. Suara kumbang bising itu mirip-mirip seperti itu. Ya, terima kasih Noli. Iya, Bu. Nah, хорошо. Nah, ini sebenarnya perkenalan juga dikit bahwa di huruf Rusia itu ada huruf kursif ya. Jadi orang Rusia kalau nulis tangan dia tidak seperti kita ya, nulisnya dengan huruf balok, tapi dia huruf sambung. Jadi kayak tulisan dokter. Nah, huruf sambung ini sebenarnya penting buat yang mau rencana beasiswa. Kenapa? Karena nanti di sana kita nulis pasti tulisan sambung. Kalau kita tulis huruf balok, itu kita ketinggalan jauh. Ketinggalannya apa? Misalkan pas harus nyatet, nulis huruf balok itu lama. Jadi kenapa mereka pakainya sambung ya, kursif. Bisa dilihat nih kursifnya di sini. Kursif itu lebih cepat nulisnya. Buat yang hanya belajar untuk sekedar nambah ilmu bahasa sih sebenarnya sambung nggak begitu perlu ya. Tapi kalau untuk yang niat beasiswa harus sambil latihan di rumah nanti ya huruf kursifnya. Nah, ya ini juga sambungan abjad untuk kursifnya. Nanti kita ada sedikit latihan untuk latihan tulisan kursif. Untuk tulisan kursif sih saya tidak terlalu memfokuskan ya. Jadi nanti ada latihannya. Di buku latihan juga ada, teman-teman tinggal latihan sendiri aja. Ya, latihan sendiri di rumah. Semakin sering banyak latihan, huruf kursifnya semakin lancar. Jadi kita tidak terlalu fokus sama huruf kursif. Oke ya. Nah, ini ada sedikit video untuk abjadnya. Jadi boleh sambil didengar ya. A, B, Kedengaran nggak suaranya, soundnya? Dengar, Bu. Ada ya soundnya, oke. Saya lanjut ya. Dengar, Bu. V, G, D, Y, Ё, Ж, З, И. И краткое. К,
L. M. N. O. P. R. S. T. U. F. H. C. Ч. Ш. Щ. Твердый знак. И. Мягкий знак. Ю. Я. Nah, ratio. Semuanya tadi bisa kedengaran ya suara soundnya? Bisa, Bu. Oke ya. Ini nanti PowerPoint-nya saya share di Google Classroom, jadi bisa dibuka-buka lagi ya. Bisa dipelajarin lagi. Sampai di sini untuk abjadnya kira-kira ada yang mau ditanyain? Belum? Enggak, belum. Belum ya, oke. Sampai saat ini abjadnya masih baik-baik aja ya. Nah, sekarang berarti kita masuk ke bukunya ya. Bukunya buku materi itu yang warna biru. Ya, yang warna biru. Kalau yang buku pink itu adalah buku untuk latihannya, untuk buku PR. Ya. Oke ya, kelihatan semua ya. Mungkin takutnya nggak bisa buka karena pakai laptop semua. Ya, biarin aja. Oke, kita masuk pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama ini bacanya adalah Первый урок. Первый урок artinya Первый ini pertama, urok adalah pelajaran. Jadi pelajaran pertama. Di sini kita bisa lihat apa yang berbeda. Ada tanda ya. Tanda di atas huruf. Ini namanya udarengie, di mana artinya adalah penekanan. Udarengie ya, artinya adalah penekanan. Jadi di setiap kata dalam bahasa Rusia itu pasti ada satu penekanan. Penekanannya ini penting. Kenapa? Karena dia mengubah sedikit banyaknya pengucapan. Misalkan tadi kita lihat di sini ya, Первый урок. Kalau di Первый dia tidak ada yang berubah ya, Первый урок tetap. Hanya penekanannya di huruf Y. Первый урок. Nah, di urok ini di sini penekanannya nggak ditulis, penekanannya itu di huruf O. Ya, urok. Jadi berhubung dia penekanannya di huruf O, jadi di sini O tetap dibaca O. Mana artinya adalah pelajaran. Dia akan mempengaruhi misalkan
di kata-kata yang ada beberapa huruf O-nya. Misalkan, kenapa penting itu penekanan ya? Misalkan kata хорошо, pasti semua sudah tahu ya, pernah dengar pasti ya. Хорошо ya. Tulisannya kan gimana? Хорошо ya. Хорошо tulisannya. Хорошо ya. Tapi kalau kita pengucapannya berhubung dia ada penekanan, penekanan itu ada di huruf O yang terakhir. Хорошо, penekanannya di O yang terakhir. Jadi O yang di depannya, di sebelumnya, itu kita ngucapinnya seperti A. Хорошо. Ya, yang kena penekanan di huruf O tetap O. Kotak ini. Yang tidak ada penekanannya dia menjadi A. Хорошо. A-nya juga bukan A yang benar-benar seperti huruf A, tapi dia sekilas menjadi huruf A. Хорошо. Ya, хорошо. Penekanan lebih terlihat untuk huruf O. Dia kadang ngebedain. Tapi kalau untuk huruf A, misalkan penekanannya di huruf A, dia tidak terlalu kelihatan jelas ya. Hanya huruf A-nya itu kita bacanya agak sedikit menghilang kalau dia tidak ada penekanan. Tapi kalau O dia jelas ya, tidak ada penekanan, dia menjadi seperti A. Хорошо. Ya, хорошо ini artinya baik. Ya. Jadi penekanan itu pasti ada di dalam setiap kata di dalam bahasa Rusia ya. Kecuali kata itu dia hanya satu suku kata. Kalau satu suku kata dia nggak ada, dia minimal 2 suku kata ada penekanannya. Ya. Jadi udaranya ini adalah penting penekanan ini ya. Kenapa penting? Sama halnya seperti abjad iyo tadi, di dalam buku, majalah ataupun di mana-mana ya di TV, dia tidak ditulis penekanannya. Seperti ini kan ditulis ya di buku pelajaran dia tertulis, tapi di buku lain, di buku cerita, di buku novel ataupun di mana-mana itu dia tidak ada. Jadi kita harus pelan-pelan juga menghafalkan di mana sih penekanannya gitu ya. Ini juga butuh waktu ya, nggak sekaligus karena dia tidak ada kisi-kisinya ya. Jadi sambil jalan sambil diingat, oh ini penekanannya di sini gitu ya. Oh kata ini penekanannya di sini gitu. Jadi bisa sambil jalan dihafalin. Itu penekanannya. Nah, хорошо. Ada yang mau ditanyain untuk udaranya, untuk penekanannya? Bu, kalau misalnya kata spasiba tuh penekanannya di huruf I atau huruf apa, Bu? Spasibo ya. Sebentar. Di A-nya ya, Bu ya? Spasiba ya. Spasibo, tulisannya spasibo, tapi kita bacanya spasiba. Jadi penekanannya di huruf I. Spasiba. Nah, huruf O yang di belakang dia tidak kena penekanan, jadi dia menjadi seperti A juga. Spasiba. Spasiba. Ya, penekanannya di huruf I. Nah, хорошо. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam kotak. Ya, ada bacaannya Давайте познакомимся.
Давайте познакомимся. Nah, kita lihat di huruf O di sini ya penekanannya ya. Sedangkan di kata yang pertama dia di huruf A. Давайте, penekanan di A. A tidak begitu terlihat perubahannya ya. Давайте познакомимся. Ya, huruf O yang pertama sama A-nya ini dibaca pendek. Познакомимся, tapi di penekanannya O dibaca keras. Познакомимся. Давайте познакомимся artinya mari kita berkenalan. Mari kita berkenalan ya. Давайте познакомимся. Jadi bacanya seperti kurang lebih давайте познакомимся. Karena dia penekanannya di huruf O ini ya. Давайте познакомимся. Di sini di huruf A. Давайте познакомимся. Mari kita berkenalan ya. Давайте познакомимся. Давайте. Nah, huruf Y-nya juga sama, tidak ada penekanan, dia akan berbunyi seperti kurang lebih huruf I ya. Давайте. Karena kalau ngomongnya cepat, dia baru agak kedengaran. Tapi kalau kita ngomongnya pelan, давайте, dia nggak kedengaran. Cuman kalau orang Rusia langsung ngomong давайте познакомимся. Jadi dia seperti huruf I. Kurang lebihnya ya. Jadi bisa ditandain O dengan penekanan. O dengan penekanan dia menjadi tetap O ya. O tanpa penekanan dia akan berbunyi seperti huruf A. Yang berubah lagi sedikit banyak Y ya, sebenarnya huruf Y ini bukan E. Y tanpa penekanan dia akan menjadi seperti kurang lebih I. Tapi kalau dengan penekanan dia akan tetap menjadi Y ya. Y dengan penekanan dia akan tetap menjadi Y. Ini sedikit banyaknya kelihatan sedikit berubah kalau tanpa penekanan ya. Kalau A dia kan nggak begitu kelihatan perbedaannya ya. Maaf ya, maklumnya balita jadi agak-agak berisik. Nah, oke ya. Oke, давайте познакомимся. Mari kita berkenalan. Berikutnya ini adalah bacaannya Меня зовут. Меня зовут. Di sini jelas ya penekanannya di ya. Jadi huruf Y di sini seperti huruf I. Меня зовут. Kita bukan bacanya меня зовут, enggak. Меня зовут. Penekanannya di U, O-nya menjadi A ya. Nah, ada yang tahu artinya меня зовут mungkin? Nama saya. Ya, меня
Wood. Jadi bacanya seperti ini kurang lebih ya, minya, karena y-nya tidak ada penekanan, minya. Minya. Zawud. Zawud. Ya, minya Zawud. Minya Zawud artinya nama saya siapa ya? Minya Zawud Dewi, minya Zawud siapa nanti ya? Nah, хорошо, berikutnya. Berikutnya, как вас зовут? Как вас zavoot ya. Ini karena satu kosakata как, jadi dia tidak ada penekanannya. Udah pasti penekanannya di huruf vokal ya. Berikutnya juga was. Was juga satu suku kata, jadi dia tidak ada penekanannya. Udah pasti di huruf vokal. Zavoot. Как вас зовут? Bilang dulu. Как вас зовут? Как вас зовут? Artinya siapa nama Anda? Siapa nama Anda ya? Jadi ini untuk perkenalan. Как вас зовут? Siapa nama Anda? Меня зовут siapa gitu ya. Nah, хорошо. Ini untuk perkenalan ya. Jadi sudah tahu untuk perkenalan kurang lebih seperti ini. Sekarang coba kita pakai ya pelan-pelan. Так. Yolanda, yuk, давайте познакомимся. Как вас зовут? Ayo, Yolanda. Меня зовут Yolanda. Меня зовут Yolanda. Хорошо. Sekarang Yolanda bertanya ke Rizky. Yuk, pakai dari awal yang давайте познакомимся. Siapa nama Anda? Давайте познакомимся. Как вас зовут? Как вас зовут? Oke, Rizky. Меня зовут Rizky. Oke, хорошо. Sekarang Rizky nanya lagi sama seperti halnya ngajakin kenalan ke siapa? Charles. Yuk. Rizky ke Charles, yuk. Давайте познакомимся. Познакомимся. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Хорошо. Charles? Меня зовут Charles. Хорошо. Так, sekarang Charles tanya ke Noli. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Ноли. Спасибо. Хорошо. Очень приятно. Так, молодец, очень приятно. Так, Noli, sekarang Noli tanya ke Rifki. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Rizky. Как вас зовут? Меня зовут Нор. Спасибо. Очень приятно. Так, хорошо, молодец. Sekarang Rifki ke Sandi. Yuk, давайте. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Сади. Меня зовут Sandi. Так, хорошо. Хорошо, молодец ya. Malah udah ada improvisasinya ya. Ada yang pakai очень приятно.
Malajid sudah ada tambahan kata yang baru ya. Yang belum tahu, Ochin Priyatna artinya adalah Ochin Priyatna. Jadi ini penekanannya di sini. Priyatna. Ochin Priyatna. Ochin Priyatna. Artinya senang sekali ya. Ochin Priyatna artinya senang sekali. Ochin Priyatna. Nah, хорошо, молодец ya. Nah, ini untuk perkenalan ini bisa dihafalin aja ya langsung. Nggak perlu grammar-grammar, udah bentuknya seperti itu, jadi bisa langsung dihafalin. Давайте познакомимся, как вас зовут, меня зовут siapa gitu ya. Nah, хорошо. Dальше kita latihan fonetika ya. Jadi fonetika ini kita bareng-bareng, jadi teman-teman mengikuti ya. Ini fonetika sekaligus pelan-pelan ngafalin abjadnya. Ya, boleh nyalain mikrofonnya semua, kita bareng-bareng ya. Ikutin ya. A. A. O. O. U. U. U ya. E. E. I. I. Ei. Ei. Ya, jadi ini huruf vokal semua ya. A, O, U, E, I, Ei. Ya. Berikutnya, ini kita ke samping ya, dari bawah ke samping ya. A, O. A, O. A, O. Ayo bareng-bareng. A, E. A, E. U, O. U, O. U, Ei. U, Ei. I, E. I, E. Ei. Ei. Nah, хорошо, berikutnya. Ua, Uo. Ua, Uo. Iya, Iu. Iya. Iu. O, Ei, O, U. O. Ei. O, U. A, I, A, U. A. I. A, U. Nah, cuma agak susah barengan ya kalau online ya, sinyalnya beda-beda. Nah, crash berikutnya. M. P. E. B. Ya, M, P, B ya. Nah, crash Ma. Ma. Mo. Mo. Mu. Mu. Mới. Mi. Am. Om. Pa. Pa. Po. Po. U. Pơi. Mới. Pi. Pi. Ya. Ap. Ap. Op. Op. Up. Up. Oke, terus berikutnya ke bawah ya.
Mapaba. Mapaba. Paba. Paba. Mumeimi. Mumeimi. Ya, mumeimi. Tak, dan mopobo. Mopobo. Pobo. Pobo. Upaipi. Upaipi. Mupubu. Mupubu. Pubu. Pubu. Bubaibi. Bubaibi. Nah, хорошо. Ini adalah suku kata ya. Bukan kata, masih suku kata. Sekarang kita masuk ke kata Slava ya. Slava, читайте Slava. Ini udah masuk ke kata-kata. Ya, ini kata yang pertama kita bisa lihat ada penekanannya mama. Mama. Ya, Mama. 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 Ya, penekanannya di A yang depan ya. Jadi mama. Kalau di Indonesia kan kita bilangnya mama gitu ya. Mama penekanannya di belakang. Kalau ini di depan. Mama. 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 Ya. Papa. 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 Ya, sama penekanannya di depan. Papa. Nah, artinya sama ya. Mama papa artinya umum ya. Tak, dals mei. Mei. Mei itu artinya kita. Dia satu suku kata, jadi udah pasti penekanannya di huruf vokal e. Mei. Kita. Nah, mei kita. Nah, хорошо. Berikutnya ada pop. Pop. Pop, ya penekanannya di huruf O. Pop. Pop itu istilah keagamaan ya untuk ortodoks, pendeta. Pop. Jadi ini bukan bahasa umum ya. Pop. Nggak perlu diulang. Ya. Pop artinya pendeta. Coba ditulis ya. Pop. Pendeta. Dalam ortodoks. Terus tahu ya agama di Rusia ya, agama Kristennya kan ortodoks ya. Nah, хорошо. Berikutnya baba. 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 Ya, baba artinya sebenarnya panggilan nenek. Jadi nenek sendiri adalah panjang ya sebenarnya. Babushka. Ya, babushka. Babushka, penanganan di ayat pertama. Babushka artinya adalah nenek. Bapak itu adalah panggilan nenek panggilannya. Jadi kalau manggil babus kepanjangan, jadi mereka panggilnya biasanya cucu-cucunya panggilnya baba ya. Baba itu adalah panggilan untuk nenek. Nah, ada show. Berikutnya, lagi ya. NTD. NTD. Di rumah saya lagi hujan deras nih, jadi kalau sinyalnya agak-agak kurang bagus, mohon maaf ya teman-teman ya. Soalnya hujannya gede banget. Nah,
Oke ya, NTD. Yang lain mana suaranya? NTD. NTD. Nah, oke. Na, no, nu, nei, ni. Na, No, no, ni, ni. ni, Ya, ni. Ni-nya lunak ya, jadi ni. ni. Kita ke sebelah dulu. An, on, un. An, An, On, on. Un. Ta, to, tu, tei, si. tato, Ta, to, to, te, tu, ti. ti. Si. Si. Jadi huruf I itu lunak. Karena dia lunak, jadi huruf konsonan di depannya dia juga melunak pengucapannya. Si. Ya, sama seperti tadi ni, ni kita lihat di atas ini ni itu juga lunak ni. Si. Ya. Nah, ke samping ya. At, ot, ut. At, ot, At, ut. ot, Da, do, du, dei, ji. da, do, Da, da, do, do, de, du, di. Ji. di. Ji. Jadi agak lunak. Kayak huruf J kurang lebih, tapi nggak J banget sih. Ji. Ji. Ya, bukan di ya. Di. Kalau bahasa Indonesia kan di. Ini ji. Ji. Di. Agak lunak ya. Nah, хорошо, lanjut ya. Читайте слова. Ini udah masuk kata-kata. Читайте слова, kata-kata. Ini udah lebih banyak lagi kata-katanya ya. Kata yang pertama adalah nota. 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 Nota itu adalah not balok artinya. Nota. Not balok ya. Nah, kata berikutnya tona. 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 Iya, tona itu adalah satuan berat ya, ton. Satuan berat. Tona. Tona. Ini satuan berat, ton ya, 1000 kilo ya. Berikutnya kata dom. Dom. Ya, dom. Dom ini umum ya, nanti bakal sering kita pakai kata dom. Artinya rumah. Ya. Dom hanya satu suku kata, jadi sudah pasti penekanannya di huruf O ya. Oh. Dom artinya rumah. Nah, Dalsha, Tom. Tom. Tom udah lebih mudah ya. Tom ini adalah nama orang, udah pasti ya. Jadi dia juga satu suku kata, penekanannya di O, jadi Tom. Nama orang. Dalsha, Anna. Ana. Ana. Ya, Anna. Penekanannya di A yang pertama. Anna. An. Nah, artinya juga nama orang ya, nama orang usia. Anna. Ya, Pano. 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 Ya, Pano. Pano. Penekanannya di O yang terakhir. Anu. Pano. Anu. Pano. Pano ini adalah lukisan
lukisan. Biasanya lukisan dari cat air ya. Pano. Ini juga jarang dipakai ya, kata yang tidak umum. Dan berikutnya kita punya dream. Kata yang berikutnya dream. 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 Ya, dream. Dream. Dream gitu kali ya Indonesia ya. Dream. 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 Dream itu artinya debu. Sebentar, sorry. Dream. Sebentar ya. Takut salah. Sepertinya asap. Ya, asap bukan debu. Dream artinya asap. Dream. Nah, berikutnya satu suku kata ya, on juga, on. On mudah banget. On itu adalah dia laki-laki. Ya. Dia laki-laki. Karena dia satu suku kata, jadi udah pasti penekanannya di on ya. On. Dia laki-laki. On. Berikutnya ada teuy. Teuy. Teuy sama satu suku kata juga. Teuy. Bukan ce. Teuy ya. Teuy satu suku kata artinya kamu. Teuy. Oke. Berikutnya, mei. Tadi mei juga sudah ya. Mei apa tadi? Ada yang ingat? Kami. Ya, kita atau kami ya. Kita atau kami. Mei. Dan berikutnya Nina. Nina nama orang ya. Sama, gampang kayak Anna. Nina nama orang Rusia ya. Nina. Nah, хорошо. Berikutnya fonetika lagi ya. Fonetika lagi huruf F, V. F, V. Fa, fo, fu, pei, pi. Va, vo, vu, pei, vi. A, of, uf. A, of, Uf. Va, vo, vu, vei, vi. va, vo, vu, pei, vi. Ya, nggak usah buru-buru ya. Nah, хорошо. Sekarang slava, kata-kata. Vata. Vata, ya penekanannya di A depannya. Vata artinya adalah kapas. Vata. Vata artinya kapas. Vata. Nah, berikutnya vino. Iya, vino. Vino, ada yang tahu kira-kira artinya apa? Anggur. Ya.
Wine. Vino itu anggur, bukan anggur buah ya, anggur minuman ya. Wine. Vino artinya wine. Vino. Nah, berikutnya fata. Fata. Vata. Nah, ini juga bukan kata yang umum ya, maksudnya tidak dipakai sehari-hari. Ini juga istilah untuk biasanya untuk istilah khusus. Fata itu adalah kerudung putih. Biasa kalau misalkan di orang Rusia menikah, dia di atas pengantinnya itu ada kerudung putih ya, kayak begitu tuh, kayak selendang. Jadi bisa ditulis artinya adalah selendang putih, fata. Fata, selendang putih. Nah, ini kata yang jarang dipakai juga ya. Oke, berikutnya ada fund. Fund ini juga satuan berat ya. Ini juga bukan bahasa yang bukan kata yang umum, jadi nggak perlu dihafalin. Fund. Satuan berat. Nah, yang terakhir kita punya font. Font itu artinya sama kayak bahasa Inggris ya, font background latar belakang, bukan latar belakang kehidupan ya, tapi latar belakang apa namanya itu? Background. Nah. Background biasanya buat foto, buat apa aja ya, ada latar belakangnya. Font. Nah, kita udah lewat kata-kata, sekarang kita masuk agak sedikit rumit ya. Udah berupa pertanyaan dan pernyataan singkat. Bisa kita lihat di sini. Кто это? Кто это? Penekanan di O, eta penekanan di E. Jadi кто это? Кто это artinya siapa ini? Ya, siapa ini? Tuh itu siapa? Tuh siapa? Eta ini. Jadi кто это? Siapa ini? Ya, ini udah pertanyaannya. Кто это? Siapa ini? Kalau sendiri-sendiri, кто itu siapa? Eta itu ini. Siapa ini? Nah, kita lihat di sini. Gambar yang pertama, кто это? Это Tom. Это Tom. Ya, это Tom. Di bawahnya, eta on. It's on. Eta on. Ya, di dalam kurung, eta ini adalah pengucapannya ya. Jadi tulisannya eto, karena penekanannya di E, jadi O-nya menjadi seperti A. Eta on. Jadi ini Tom, ini dia laki-laki. Ya, eta Tom, ini Tom, ini dia laki-laki. Nah, кто это gambar berikutnya kita lihat.
Это сирпа. Это Eta sirpa. 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 Ya, itu sirpa. Namanya sirpa ya. Jadi ini sirpa. Siapa ini? Ini sirpa. Eta Ana. Eta Ana. Eta Ana. Ya, Eta an. Ana. Penekanannya Ana di A. Ana. Berhubung penekanannya di A terakhir, jadi A yang di depan menjadi huruf O yang di depan menjadi A juga ya. Ana. Beda sama yang nama orang tadi. Ana. Ana penekanannya di A yang depan. Kalau Ana penekanannya di A yang belakang ya. Jadi walaupun mirip-mirip, cuman dia berbeda dari penekanannya udah berbeda. Ana. Ana. Ana di sini adalah dia perempuan. Kalau on dia laki-laki, Ana dia perempuan ya. Dia perempuan. Terakhir ya. Это Том и Сирпа. Eta Tom Eta Tom i Sirpa. Ya, это Том и Сирпа. Ini Tom dan Sirpa. I Sirpa. itu adalah dan. Satu huruf I adalah dan artinya ya. Это они. Они. Это они. Eta Ani. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa huruf I itu bisa berdiri sendiri di mana artinya dia adalah dan. Ya. Sedangkan ani ya penekanannya di I, O-nya menjadi A. O-nya menjadi B. Ani artinya mereka. Anu artinya mereka. Jadi kita udah tahu nih, dia laki-laki apa? Eta on. On, iya. Dia On. perempuan? Ana. Ana. Ana, iya. Gak usah pakai eta ya, karena kita kan hanya dia. Jadi on, dia laki-laki. Ana, dia perempuan. Mereka? Ani. 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 Kita tahu 3 untuk kata ganti orangnya. On, Ana, dan Ani. Ya. Anu. Dihafalkan kan? On, Ana, dan Ani. Dan ketua eta juga udah bisa dihafalin ya. Nah, oke, kita baca ya. Gambar yang pertama, siapa? Noli, yuk gambar yang pertama. Eta Dom. Eta dom, artinya? Ini rumah. Хорошо. Tak, berikutnya Sandi. Eta Deim. Eta Deim. Artinya? Artinya Sandi? Artinya ini belum tahu. Ini rokok. Asap. Asap. Asap ya. Ini asap. Nah, хорошо. Berikutnya Yolanda, yuk. Eta note. Eta? Note. Nota. 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 Ya, eta nota. Artinya ini? Not. Ya, not balok ya. Nah, хорошо. Berikutnya Rizky. Eta vino. Eta vino. Oke, vino artinya tadi apa? Ini? Ini wine. Ini wine. Tak. Хорошо. Дальше. Berikutnya Rifki.
Eta vada. Eta vada, iya. Vada, kita lihat tulisannya vada, tulisannya voda, tapi penekanannya di A ya. Terakhir otomatis O-nya menjadi seperti A, vada. Vada artinya tahu? Air. Air, ya ini air. Eta vada, ini air. Так, хорошо. Charles? Eta banyak. Van, Eta banyak. Vanna. Eta vanna. Vanna, oke. Eta Vanna. Ini apa? Ini apa? Bak mandi. Betap ya kalau bahasa Oh, betap. ya bahasa khusus Gaul. ya, bahasa gaulnya betap. Ini betap. Di Rusia nggak ada bak mandi soalnya. Adanya betap. Adanya betap, dia nggak ada bak mandi. Tak. Хорошо ya. Oke. Ini udah panjang apa? Oke ya, ini kita sampai di sini dulu. Ini kita buat pertemuan berikutnya. Oke, jadi di rumah diulang kembali abjadnya ya, yang masih belum pengucapannya masih belum begitu lancar. Sambil lihat kaca, biasanya saya selalu nyaranin semuanya teman-teman kalau yang baru ngapalin, sambil lihat kaca sambil diucapin ya. Jadi kita gampang ingetnya. Kita lihat mulut kita, gerakan mulut ya. Jadi di rumah bisa dihafalin abjadnya dulu. Dan kosakata yang sudah didapatkan hari ini juga kalau bisa dihafalkan ya pelan-pelan. Biar nanti ke depannya nggak lupa ya. Karena semakin banyak hafal kosakata, semakin cepat kita ngafalinnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini Bu, cuma tambahan aja. Yang di tadi ke perkenalan yang awal tuh Bu. Yang di vas itu bisa ubah jadi tebia gak Bu? Oh itu nanti. Oh itu yang Nanti aja iya. Kalau Itu soal formal-informal kan Bu? udah kena grammar ya, jadi kita untuk tingkat 1 kita belum masuk grammar dulu, kita masih yang basic. Kita ganti orang yang pertama, kayak dia, saya, kamu. Kalau Cibia itu dia udah kena kasus, jadi di tingkat 1 kita belum belajar kasus. Gitu. Ya Noli? Iya Bu. Nah, jadi ya bersabar aja dulu ya. Untuk basicnya dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kenapa ya? Kendalanya masih belum familiar banget dengan huruf-hurufnya, jadi masih diproses, masih loading banget. Suaranya Sandi agak jauh, jadi kurang suaranya kayak jauh. Kenapa kendalanya? Kendalanya masih di pengenalan huruf-hurufnya Bu, jadi saya masih susah banget ngikutin. Ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi pelan-pelan aja. Sekarang diulang lagi abjadnya dulu sambil ngafalin ya. Karena dia abjadnya berbeda, nggak mungkin dalam sekali pertemuan langsung hafal. Itu nonsens ya. Kecuali kalau abjadnya sama seperti Latin. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, pelan-pelan aja sebisanya sambil jalan. Yang penting itu ada satu kata nih baru nih, misalkan tadi udah tahu apa, on, tei, apalagi ya. Yang kosakata yang kita udah lewatin tadi itu dihafalin pelan-pelan juga nggak apa-apa ya. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Oke, dan seperti yang saya info di WhatsApp, kalau misalkan memang tidak bisa pakai video, jangan dipaksakan karena video memang kalau buat saya sih tidak terlalu penting. Yang penting walaupun tidak ada video nanti belajarnya nggak yang santai-santai, rebahan, tiduran atau gimana ya. Jadi silahkan diatur aja. Kalau memang tidak bisa pakai video nggak apa-apa. Yang penting tetap connect ya, tetap memperhatikan. Gitu. Jadi sementara nggak ada PR. PR-nya itu aja, ngapalin abjad sama kata-kata yang sudah kita lalui hari ini. Tuh, хорошо. Oke, kita ketemu lagi berarti hari Kamis ya. Oh iya. Benar ya, Kamis. Baik. Iya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Belum ada. Belum ya. Oke, kalau ada apa-apa silakan WhatsApp aja ya. Ini nanti videonya sekaligus materinya yang tadi itu nanti pasti saya sharing di Google Classroom, bisa diambil di situ, dilihat di situ kembali ya. Iya, Baik, Ibu. Oke, spasiba ya semuanya. Terima kasih banyak. Semoga semua sehat-sehat ya, yang penting ya untuk saat ini. Oke ya, Rasyo, spasiba Basyo ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa kembali hari Kamis ya. Sampai jumpa, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Terima Baik, Ibu. ya sama-sama.